Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ikhwani fid din wa akhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan insyaallah taala sesi yang terakhir dari penjelasan Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah yang terdapat dalam risalah Al-Syekh Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Al-Allamah Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, ara hajra ahlil bid'ah wa mubayanatahum hatta yatubu. Aku memandang wajibnya memboikot atau meninggalkan ahlul bid'ah dan berpisah dengan mereka, tidak bersatu dengan mereka, hatta yatubu, sampai mereka bertaubat. Wa ahkum alaihim bidzahir wa akilu sarairahum ila Allah, dan aku menghukumi mereka sesuai zahirnya yang nampak. Adapun batin mereka, apakah niatnya baik atau tidak, itu aku serahkan kepada Allah. Iya. Maksudnya di sini niat yang baik seseorang berbuat bid'ah, walaupun dia berniat baik, terbukti dia berniat baik sekalipun, maka itu bukan pembenaran terhadap bid'ahnya. Wa a'taqidu anna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah, dan aku berkeyakinan bahwa setiap yang baru di dalam agama adalah bid'ah. Inilah di antara pembahasan penting di dalam kitab ini, yaitu penjelasan tentang hakikat bid'ah dan kewajiban menjauhi ahlul bid'ah. Bahwasannya bid'ah itu adalah kullu muhdatsatin fid din, setiap perkara baru di dalam agama, yang diada-adakan di dalam agama. Ini hukumnya haram. Tidak halal bagi kita membuat satu ketetapan, satu syariat, apakah akidahnya maupun ibadahnya, tanpa ada petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Am lahum syuraka syara'u lahum minad dini ma lam ya'zam bihillah. Apakah mereka memiliki sekutu-sekutu yang dapat mensyariatkan agama bagi mereka yang tidak Allah Subhanahu wa taala izinkan? Maka yang berhak menentukan syariat bagi kita, amalan ataupun keyakinan bagi kita, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat sekaligus menjelaskan kepada kita bahaya bid'ah bisa sampai pada derajat kesyirikan. Kalau seorang berkeyakinan ada selain Allah yang boleh menetapkan syariat, maka dia telah meyakini hak itu kepada selain Allah, berarti dia telah melakukan syirik. Di sisi lain, bahayanya perbuatan bid'ah, dia adalah celaan terhadap Allah dan Rasulnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, Al-yawma akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan untuk kalian agama kalian. Allah sudah menyempurnakan agama Islam. Dia kabarkan di dalam Al-Quran, demikian pula dalam As-Sunnah. Sehingga ketika seorang berbuat bid'ah,
menambah-nambah di dalam agama, seakan-akan dia menuduh agama ini belum sempurna, atau Allah kurang sehingga tidak menyempurnakan agama ini. Oleh karena itu dia perlu menambah kebaikan yang lain yang belum diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Sebagaimana dia juga seakan menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati tugas kerasulannya. Apa tugas kerasulannya? Menyampaikan semua kebaikan. Innahu ma min nabiyyin min qabli illa kana haqqan alaihi ay yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum wa yunzirahum syarra ma ya'lamuhu lahum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada nabi sebelumku kecuali hak atasnya menyampaikan semua kebaikan kepada umatnya yang dia ketahui, dan mengingatkan semua kejelekan terhadap umatnya yang dia ketahui. Sebagaimana juga sabda beliau, ma baqiya syai'un yuqarribu minal jannah wa yuba'idu minan nar illa wa qad buyyina lakum. Tidak tersisa satupun perkara yang bisa mendekatkan kalian ke surga dan menjauhkan dari neraka kecuali telah dijelaskan semuanya kepada kalian. Sudah diajarkan semuanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semua kebaikan yang Allah perintahkan untuk diajarkan. Sehingga jika ada yang menambah kebaikan yang lain yang belum diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan dia mengatakan, wahai Nabi, kamu tidak becus. Kamu tidak mengajarkan semua kebaikan. Buktinya saya punya kebaikan yang belum kamu ajarkan. Maka Imam Malik rahimahullahu ta'ala telah mengingatkan, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khana risalah. Siapa yang berbuat bid'ah dalam Islam dan dia menganggap bid'ahnya adalah hasanah, bid'ah yang baik, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengkhianati tugas kerasulannya. Sebab kalau seorang yakin semua kebaikan sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk apa lagi dia menambah-nambah sesuatu yang lain yang tidak beliau ajarkan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah mengingatkan, iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Karena sesungguhnya setiap yang baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah. Setiap yang sesat tempatnya di neraka. Dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Demikian pula sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan tidak ada padanya petunjuk dari kami, maka amalan tersebut tertolak. Pertama disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap yang sesat tempatnya di neraka. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, amalan yang bid'ah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka perbuatan bid'ah di dalam agama adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Kalau perbuatan syirik dapat menghilangkan tauhid, berhadapan dengan prinsip Islam yang paling utama, yaitu tauhid, maka perbuatan bid'ah berhadapan dengan prinsip Islam yang kedua, yaitu ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, dosa perbuatan bid'ah adalah dosa besar yang dimurkai
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bid'ah itu pun bertingkat-tingkat. Ada yang sampai pada derajat kekafiran, ada yang sampai pada kefasikan. Jadi bid'ah sesuatu yang sangat berbahaya di dalam agama. Inilah yang merusak kaum muslimin. Oleh karena itu, dalam syariat kita diperintahkan untuk menjauhi ahlul bid'ah, memboikot ahlul bid'ah. Dan ini adalah salah satu prinsip Islam. Salah satu prinsip Islam sebagai bentuk wala kepada Allah dan Rasulnya dan kaum mukminin, dan berlepas diri dari apa saja yang bertentangan dengan ajaran Allah dan Rasulnya dan pengikut-pengikut mereka. Dasarnya berdasarkan Al-Quran was sunnah serta ijma' ulama. Sepakat ulama, tidak ada perbedaan pendapat tentang kewajiban menghajar, bukan hajar ya, hajar, yaitu memboikot ahlul bid'ah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'rid anhum. Maka apabila engkau melihat, dan apabila engkau melihat orang-orang yang berbicara tanpa ilmu, mengolok-olok dan yang semisalnya terhadap ayat-ayat kami, maka berpalinglah dari mereka. Hatta yakhudu fi haditsin ghairih, sampai mereka berbicara tentang pembicaraan yang lain. Wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taq'ud ba'da dzikra ma'al qaumiz zalimin. Dan apabila setan membuat kamu lupa, janganlah kamu duduk setelah mengingatnya bersama orang-orang yang zalim. Maka siapa saja yang berbicara tentang agama Allah tanpa ilmu, atau merubah-rubah, menambah-nambah atau mengurangi, dia termasuk dalam makna ayat ini diperintahkan untuk dijauhi. Enggak boleh bergaul dengan mereka. Asy-Syaukani rahimahullahu taala mengatakan, fi hadhil ayah mau'izatun 'azimah liman yatasammah bimujalasatil mubtadi'ah. Di dalam ayat ini terdapat nasihat yang agung bagi mereka yang masih mentolerir untuk duduk bermajlis dengan ahlul bid'ah. Maksudnya di sini mengambil ilmu dari mereka, mendengarkan syubhat mereka. Alladzina yuharrifuna kalam Allah, yaitu orang-orang yang menyimpangkan ucapan Allah, Al-Quran. Wa yatala'abuna bi kitabihi wa sunnati rasulih, dan orang-orang yang mempermainkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Wa yarudduna dzalika ila ahwaihimul mudillah wa bid'ahim al-fasidah, dan mereka kembalikan pemahaman ayat-ayat tersebut dan sunnah tersebut kepada hawa nafsu mereka yang menyesatkan dan bid'ah mereka yang rusak. Dia baca ayat, baca hadis, tapi dibawa kepada pemahaman bid'ahnya. Maka ayat ini, kata Asy-Syaukani rahimahullah, nasihat yang agung terhadap orang yang masih mau duduk kepada mereka. Fa inna idza lam yunkir alaihim wa yughayyir ma hum fihi fa aqallul ahwal ayyatruka mujalasatahum. Karena sesungguhnya kalau dia tidak bisa mengingkari mereka, tidak bisa merubah mereka, tidak menasihati mereka, maka yang paling minimal adalah dia meninggalkan majelis mereka. Sudah nggak bisa nasihat, masih duduk-duduk mendengarkan mereka. Ini kesalahan besar. Wadzalika yasirun alaihi ghairu asir, dan itu mudah baginya, tidaklah sulit. Kemudian beliau mengingatkan tentang bahaya kehadiran kita di majelis ahlul bid'ah. Wa qad yaj'aluna hudurahu ma'ahum ma'a tanazzuhihi amma yatalabbasuna bihi syubhatan yushabbihuna biha 'alal 'ammah. Dan bisa jadi mereka menjadikan kehadirannya
bersama mereka meskipun dia bersih dari bid'ah mereka. Namun kehadiran mereka bersamanya bisa jadi sebagai syubhat yang mereka hembuskan kepada orang-orang awam. Jadi maksudnya kalau orang awam melihat kita hadir di majelis mereka, mungkin mereka akan mengatakan berarti majelis mereka bagus. Makin banyak yang hadir, apalagi yang hadir ustadz juga, ya, atau orang soleh dia, rajin menuntut ilmu, dia juga hadir di majelis itu, berarti majelisnya bagus. Iya. Fayakunu fi hudurihi mafsadatan zaidah ala mujarradi sima'il munkar. Maka dalam kehadirannya tersebut terdapat mafsadat tambahan melebihi sekedar mendengarkan kemungkaran. Dia mendengarkan kemungkaran mereka itu sudah salah. Dia diam lebih salah lagi. Dan ketika mereka jadikan kehadirannya sebagai syubhat untuk menipu orang-orang awam atau memperbanyak jumlah mereka, maka di situ terdapat mafsadah zaidah, tambahan mafsadat. Ini jelas bahaya bermajlis dengan ahlul bid'ah, orang-orang yang sesat. Iya. Dan ulama sepakat akan wajibnya memboikot ahlul bid'ah. Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa qad madatis sahabah wa tabi'un wa atba'uhum wa ulama'us sunan ala hadha mujmi'ina muttafiqin ala mu'adati ahlil bid'ah wa muhajaratihim. Sebagaimana dalam Syarh Sunnah beliau. Dan telah berlalu para sahabat dan tabi'in serta pengikut-pengikut mereka dan ulama-ulama ahlus sunnah ijma' lagi bersepakat akan wajibnya memusuhi ahlul bid'ah dan memboikot mereka. Berkata Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala, inna firqatan najah wahum ahlus sunnah ma'muruna bi'adawati ahlil bid'ah. Sesungguhnya golongan yang selamat yaitu ahlus sunnah diperintahkan untuk memusuhi ahlul bid'ah, sebagaimana dalam Al-I'tisam. Dan berkata Imam Abu Utsman As-Sabuni rahimahullah dalam akidah salaf beliau, wa yubghiduna ahlal bid'ah alladzina ahdatsu fid din ma laysa minhu wa la yuhibbunahum wala yashabunahum. Ahlus sunnah membenci ahlul bid'ah yang mengada-ada di dalam agama sesuatu yang tidak berasal darinya. Mereka tidak mencintai ahlul bid'ah dan tidak pula mau bersahabat dengan mereka. Ini disebutkan dalam Aqidatus Salaf Ashabil Hadis karya Abu Utsman As-Sabuni rahimahullahu ta'ala. Adapun ucapan para imam yang lainnya, berkata Al-Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, man ahabba sahiba bid'atin ahbatallahu amalahu wa akhraja nural islam min qalbih. Siapa yang mencintai pelaku bid'ah, maka Allah akan menghapuskan amalannya dan Allah akan mengeluarkan cahaya Islam dari dalam hatinya. Seperti disebutkan Ibnu Battah dalam Al-Ibanah Al-Kubrah. Beliau rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, uhibbu ayyakuna baini wa baina sahibi bid'atin hisnun min hadid. Aku ingin antara diriku dan pelaku bid'ah sebuah benteng dari besi. Akulu indal yahudi wan nasrani ahabbu ilayya min sahibi bid'atin. Aku makan bersama seorang Yahudi atau Nasrani itu lebih aku sukai daripada makan bersama pelaku bid'ah. Iya. Maksudnya Yahudi dan Nasrani jelas kesesatannya.
Dan ahlul bid'ah itu samar sehingga efek merusaknya kepada umat lebih besar. Dan berkata Aus bin Abdillahi Ar-Rib'i, la an yujawirani al-qiradatu wal khanazir fi darin ahabbu ilayya min an ayyujawirani rajulun min ahli al-ahwa. Andaikan aku bertetangga dengan kera-kera dan babi-babi dalam satu rumah, itu lebih aku sukai dibanding bertetangga dengan seorang pengikut hawa nafsu, yaitu dengan ahlul bid'ah. Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullahu ta'ala ketika diajak untuk memandikan mayit, lalu beliau ikut bersama orang-orang yang mengajak tersebut. Tatkala wajahnya dibuka, dia mengenal orang tersebut. Faqala aqbilu qibala sahibikum falastu aghsiluhu ra'aitu yumashi sahiba bid'ah. Silakan kalian yang urus saja jenazahnya, aku tidak ingin memandikannya karena dia berjalan bersama ahlul bid'ah. Ini riwayat-riwayat dari para ulama ahlus sunnah dari masa ke masa. Dan masih banyak riwayat-riwayat yang lain. Di antaranya dari Ibrahim bin Maisarah, beliau mengatakan, "Man waqqara sahiba bid'ah faqad a'ana ala hadmil Islam." Barang siapa yang memuliakan pelaku bid'ah, maka sungguh dia telah menolongnya untuk menghancurkan Islam. Jangan dipuji, jangan dimuliakan, apalagi diberikan kesempatan untuk mengajar di masjid kita, di daurah-daurah kita, orang-orang dari kalangan ahlul bid'ah. Itu sama saja kita menolong dia untuk menghancurkan Islam. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan, man sami'a mubtadi'an lam yanfa'hu Allahu bima sami'a wa man safahahu faqad naqada al-Islam urwatan. Siapa yang mau mendengarkan ucapan ahlul bid'ah, maka Allah tidak akan memberikan manfaat apa yang dia dengarkan. Siapa yang menyelami ahlul bid'ah, menjabat tangannya, maka sungguh dia telah melepaskan Islam seutas demi seutas. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, man sami'a bi bid'atin fala yahkiha li julasaihi la yulqiha fi qulubihim. Siapa yang mendengarkan satu bid'ah, janganlah dia ceritakan kepada teman-temannya. Ini Ahlus sunnah yang kebetulan mendengar satu bid'ah, jangan dia ceritakan. Karena jangan sampai dia memasukkan bid'ah tersebut ke dalam hati-hati mereka. Ya, kalau dia mendengarkan satu bid'ah, mendengarkan satu syubhat, tanyakan kepada orang alim. Tanyakan kepada para ulama, jangan dia ceritakan kepada teman-temannya. Kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala mengomentari ucapan Sufyan Ats-Tsauri, aktsaru a'immati salaf ala hadha at-tahdhir yarawna anna al-quluba dha'ifa wa syubha khattafah. Kebanyakan imam salaf mengingatkan, mentahdzir dari mendengarkan ucapan ahlul bid'ah karena mereka menganggap hati itu lemah dan syubhat menyambar-nyambar. Perhatikan, ulama salaf menganggap hati mereka lemah, mereka takut dari ucapan ahlul bid'ah. Jadi kita jangan sombong, ya. Baru belajar salah satu usul, mau mendebat ahlul bid'ah, akhirnya malah terpengaruh dengan mereka. Dari Salam bin Abi Muti, anna rajulan min ashabil ahwa qala li Ayyub As-Sikhtiyani. Salah seorang pelaku bid'ah dari kalangan ahlul ahwa berkata kepada Ayyub As-Sikhtiyani, "Ya Abu Bakar, as'aluka an kalimah."
wahai Abu Bakar, aku ingin bertanya kepadamu satu kalimat. Qala Ayyub wa ja'ala yushiru bi usbu'ihi. Maka Ayyub mengatakan sambil memberi isyarat dengan jarinya, wala nisfu kalimah, wala nisfu kalimah. Tidak boleh meskipun setengah kalimat, meskipun hanya setengah kalimat. Karena ahlul bid'ah maksudnya bertanya itu mau mendebat, ya. Mau berdebat walaupun sudah jelas dalilnya, mau diperdebatkan. Enggak mau dia mendengarkan. Dari Asma, ia mengatakan, dakhala rajulani min ahli al-ahwa ala Muhammad ibn Sirin faqala. Dua orang pelaku bid'ah, pengikut hawa nafsu, menemui Muhammad bin Sirin, lalu keduanya berkata, ya Abu Bakar nuhadditsuka bihaditsin. Qala la. Wahai Abu Bakar, kami mau menyampaikan satu hadis kepadamu. Dia mengatakan tidak. Ini menyampaikan hadis. Tapi ahlul bid'ah enggak mau dia dengarin. Ya. Dan biasa mereka menyampaikan hadis tapi sesuai pemahaman mereka. Qala fa naqra'u 'alaika ayatan min kitabillah. Maka mereka berdua mengatakan, kalau begitu kami bacakan satu ayat saja dari kitab Allah. Qala la. Kata beliau, tidak. La taqumanni anni aw la aqumanna. Kalian yang pergi dariku atau aku yang pergi. Ini sikap yang tegas kepada ahlul bid'ah dari ulama salaf. Berkata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, kana salaf yanhauna an mujalasati ahli bid'ah wan nazar fi kutubihim. Dahulu salaf melarang dari bermajlis dengan ahlul bid'ah dan membaca buku-buku mereka. Ya, apalagi sampai menjual, menyebarkan buku-buku mereka. Mengaku ahlus sunnah tapi menjual buku-buku yang berpaham khawarij. Buku-bukunya Aid Al-Qarni, buku-bukunya Salman Al-Auda, bukunya Safar Al-Hawali dan lainnya. Orang-orang yang berpaham khawarij sudah jelas menyebarkan kesesatan, dijual di toko-toko buku mereka. Ini menyimpang dari manhaj Ahlus Sunnati wal Jamaah. Iya. Inilah diantara nukilan-nukilan dan masih banyak tentunya yang kita sudah banyak mendengarkan bagaimana para salaf memboikot ahlul bid'ah. Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid rahimahullahu taala punya buku bagus, silakan antum baca walaupun singkat, yang beliau berjudul Hajrul Mubtadi', khusus membahas tentang memboikot pelaku bid'ah, memboikot ahlul bid'ah. Kesimpulan yang beliau sebutkan, pertama adalah tidak boleh bermajelis dengan mereka. Yang kedua, tidak boleh dekat-dekat dengan mereka atau bertetangga dengan mereka. Yang ketiga, tidak boleh memuliakan mereka. Yang keempat, tidak boleh berbicara dengan mereka. Yang kelima, tidak boleh mengucapkan salam kepada mereka. Yang keenam, tidak boleh memuliakan nama-nama mereka. Yang ketujuh, tidak boleh melihat mereka. Ya, maksudnya melihat mereka, kemudian pada akhirnya mengantarkan seseorang mengucapkan salam dan berbicara dengan mereka. Kemudian tidak boleh mendengarkan ucapan mereka dan membaca buku-buku mereka. Kemudian kata beliau, tidak boleh bermusyawarah dengan mereka. Dan tentunya itu semua disertai dengan kebencian di dalam hati kepada mereka. Dan kebencian terhadap ahlul bid'ah tentunya dibenci di satu sisi dan dicintai di sisi yang lain selama dia masih muslim. Benci karena bid'ahnya dan cinta karena dia masih muslim. Berbeda dengan kebencian terhadap orang-orang kafir, yaitu kebencian secara total. Kemudian kata Syekh, wa hakadha min as-sifat allati yata'adda biha az-zajr bil hajar. Dan semua bentuk-bentuk yang di situ mengandung peringatan dengan boikot. Wa tahsul maqasidus syar'i. Dan semua bentuk boikot, ya. Semua bentuk boikot, apakah dengan ucapan, dengan tindakan, apa saja yang dengan itu bermakna az-zajr, peringatan. Dan dengan itu tersampaikan maksud-maksud syariat. Tersampaikan maksud-maksud syariat. Oleh karena itu, beliau rahimahullahu ta'ala memberikan satu catatan penting bagi kita. Bagaimana caranya memboikot ahlul bid'ah.
Namun sebelum saya sebutkan catatan penting tersebut, saya ingin membacakan ucapan Syekh Shalih Al-Utsaimin, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin tentang pengecualian. Kata beliau, "Lakin in kana fi mujalasatihim maslahah litabyinil haqqi lahum wa tahdhirihim minal bid'ah fala ba'sa bidzalik." Akan tetapi, apabila bermajlis dengan mereka terdapat maslahat untuk menjelaskan al-haq kepada mereka dan peringatan kepada mereka dari bid'ah tersebut, maka tidak apa-apa. Jadi itu bukan larangan mutlak, harus dipahami. Ya, ini catatan penting. Itu bukan larangan mutlak, harus dipahami. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mendatangi markas Khawarij. Beliau berdialog dengan mereka sehingga bertobat 2.000 orang. Ya, 2.000 orang. Karena apa? Karena beliau punya hujjah, punya ilmu. Maka siapa yang punya ilmu bisa jadi wajib bagi dia mendatangi mereka. Wa rubbama yakunu dzalika matluban, kata Syekh. Bisa jadi hal itu dituntut. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, nasihat yang baik, dan debatlah mereka dengan cara yang terbaik. Wa hadza qad yakunu bil mujalasah wal musyafaha wa qad yakunu bil murasalah wal mukatabah. Dan ini bisa jadi dengan cara bermajlis, dengan cara ngomong langsung, atau dengan surat, atau dengan tulisan. Jadi harus diketahui itu bukan larangan mutlak, diperkecualikan apabila ada maslahat untuk menjelaskan al-haq kepada mereka. Bukan kita yang mendengarkan ucapan dia, duduk di majelisnya, bukan. Artinya kalau misalkan kita punya majelis, kita yang memberikan ceramah di situ, ada ahlul bid'ah yang datang, justru itu kesempatan untuk menjelaskan kebenaran kepadanya. Ya, tapi kalau kelihatan dia menyebarkan bid'ah di tengah-tengah teman semajelis, dilarang. Kalau kamu terus menyebarkan bid'ah, nggak boleh hadir di majelis ini. Tapi kalau dia diam dengar, dia mendengarkan, dia diam, dia belajar, itu bagus. Itu bagus. Ya, seperti contoh Ibnu Abbas tadi, sampai mendatangi markas mereka sekalipun untuk menjelaskan kebenaran, dan beliau memiliki ilmu tentunya. Kalau merasa masih jahil, masih bodoh, ya jangan coba-coba. Malah nanti kita yang termakan syubhat mereka. Dan itu terbukti. Ya, terbukti banyak orang yang, bahkan sebagian orang yang sudah berilmu, ya, karena tidak kokoh ilmunya dan terlalu banyak bergaul dengan ahlul bid'ah, tadinya mau mendebat mereka, akhirnya terjerumus mengikuti mereka. Demikian pula kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, dan ini dalam syarah Lum'atul I'tiqad, lakin in kana al-ghardu minan nadhar fi kutubihim ma'rifatu bid'atihim lirraddi 'alaiha fala ba'sa bidzalik. Akan tetapi membaca buku mereka untuk mengenal bid'ah mereka agar bisa dibantah. Ya, bukan mau mengambil faidah, bukan, tapi mau membantah. Maka tidak apa-apa dibaca. Liman kana indahu minal aqidah as-sahihah ma yatahassanu bihi wa kana qadiran ala raddi alaihim. Bagi siapa yang memiliki akidah yang sahihah, dengan itu dia menjaga dirinya dan dia mampu untuk membantah mereka. Bal rubbama kana wajiban, dan bisa jadi itu wajib bagi dia. Iya. Li'anna raddal bid'ah wajibun wa ma la yatimul wajib illa bihi fa huwa wajib. Sebab membantah bid'ah adalah kewajiban, apa yang tidak menjadi sempurna atau kewajiban yang tidak sempurna kecuali dengannya, maka itu adalah sebuah kewajiban. Baik. Jadi ada pengecualian. Oleh karena itu, kita masuk dalam ucapan Syekh Bakar Abu Zaid hafizahullah taala yang sangat bermanfaat tentang kaidah di dalam hajrul mubtadi' adalah untuk mencapai maqasidus syar'i, sehingga harus diperhatikan riayatul masalih wa dar'ul mafasid, menjaga kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Artinya, jangan sampai seorang melakukan pemboikotan kepada ahlul bidah yang terjadi malah sebaliknya. Bukan kemaslahatan yang dia raih, malah kemudaratan bagi Islam dan kaum muslimin. Kata beliau rahimahullah, al-aslu fi syar'i huwa hajrul mubtadi'. Hukum asal di dalam syariat adalah wajibnya memboikot ahlul bid'ah. Lakin laisa aman fi kulli halin.
Tetapi itu tidak berlaku umum dalam setiap keadaan. Ya, jangan salah paham, jangan salah praktek, hati-hati. Mengamalkan sunnah harus dengan cara yang sunnah. Mengamalkan sunnah tidak boleh dengan cara yang bid'ah. Kata beliau rahimahullah, harus tidak berlaku pada setiap tempat. Wa min kulli insanin, pemboikotan ini tidak juga berlaku pada setiap pelaku bid'ah. Walikulli mubtadi, setiap manusia dan setiap pelaku bid'ah. Ini tidak berlaku umum. Tidak berlaku umum. Kemudian beliau mengatakan, wa tarkul hajar wal i'rad anhu bil kulliyah tafritun ala ayyi halin. Wa hajrun li hadzal wajib asy-syar'i al-ma'lum bi wujubihi bin nass wal ijma'. Sebaliknya, orang yang tidak mau memboikot sama sekali, berpaling dari kewajiban ini secara menyeluruh, maka itu adalah tafrid ala ayyi halin. Ya, dia sudah menghilangkan atau meremehkan syariat dan meninggalkan kewajiban syar'i yang sudah jelas dalilnya berdasarkan nas dan ijma'. Jadi beliau ingin menjelaskan di sini dua sisi. Orang yang gulu dalam mempraktekkan hajrul mubtadi' dan yang meninggalkan sama sekali, seakan-akan enggak boleh memboikot ahlul bid'ah. Wa anna mas'uriyatul hajar hiya fi dairati dawabit asy-syar'iyyah al-mabniyah ala riayatil masalih wa dar'il mafasid. Dan bahwasannya, kata beliau, disyariatkannya memboikot ahlul bid'ah mesti berada di dalam dawabit asy-syar'iyyah, ketentuan-ketentuan syariat yang dibangun di atasnya riayatul masalih wa dar'il mafasid, menjaga kemaslahatan dan menolak kemudaratan. Ini perhatikan, ini tujuan syariat. Kenapa ini diamalkan? Tujuannya itu meraih kemaslahatan, mendatangkan kemudaratan. Sehingga kalau tujuan ini tidak tercapai, maka perlu dikurangi atau bahkan tidak sama sekali. Wa hadza mimma yakhtalifu bi ikhtilafil bid'ah nafsuha wa ikhtilafu mubtadi'iha wa ikhtilafu ahwalil hajirin. Maka ini, kata beliau, berbeda sesuai dengan perbedaan bid'ahnya. Ada bid'ah yang tingkatannya gede, ada yang rendah, berbeda cara menyikapinya. Demikian pula perbedaan ahlul bid'ahnya, ada yang mengajak kepada bid'ahnya, ada yang diam-diam saja, ada yang jahil, ada yang zalim. Dan perbedaan kondisi orang-orang yang melakukan hajar, ada yang kuat, ada yang lemah. Wakhtilafil makan wal quwwah wad da'fi wal qillah wal kathrah. Demikian pula harus menjadi ukuran perbedaan tempat, kekuatan dan kelemahan, yakni kekuatan ahlus sunnah dan kelemahan mereka. Demikian pula sedikitnya jumlah dan banyaknya jumlah. Jadi yang tidak memperhatikan aspek-aspek ini, dia sudah keluar dari dawabit syar'iyyah. Ya, kapan dan di mana saja dia sikat semua ahlul bid'ah, tidak menampakkan rahmah kepada mereka. Kadang-kadang kebencian kepada mereka disembunyikan saja dalam hati. Yang ditampakkan adalah sikap rahmah, sikap kasih sayang kepada mereka demi untuk menjaga kemaslahatan yang lebih besar. Iya. Wa hakadha min wujuhil ikhtilaf wal i'tibar allati yar'aha syar'u. Demikianlah harus dilihat dari sisi-sisi perbedaan dan i'tibar allati yar'aha syar'u, yang dianggap oleh syariat. Wa mizanuha lil muslim alladhi bihi tandabit, dan mizan ikhtilaf dan i'tibar tersebut harus dilihat, harus dipelajari dengan baik. Inilah pentingnya ilmu. Enggak sembarang menerapkan hal ini. Seorang harus mengerti bagaimana dia harus bersikap kepada ahlul bid'ah ini. Ini pentingnya ilmu. Dengan itu akan menjadi lurus dan sesuai ketentuan. Al-masyru'iyatu huwa, yang disyariatkan adalah mada tahaqquqil maqasid asy-syar'iyyah minal hajar, yaitu sepanjang terrealisasikan maksud-maksud syariat dari pemboikan tersebut, minaz zajr, yaitu peringatan yang keras. Ada peringatan sehingga orang berpikir, oh ini salah. Wa ta'dib, dan pendidikan
wa ruju'il amah, dan kembalinya banyak orang-orang awam tidak tertipu dengan ahlul bid'ah ini, wa tahjimil mubtadi' wa bid'atihi, dan mengkerdikelkan mubtadi' dan bid'ahnya tersebut, wa damanis sunnah min syaibatil bid'ah, serta membersihkan sunnah dari kotoran bid'ah. Inilah maksud-maksud syar'i dari adanya pemboikotan terhadap ahlul bid'ah. Ya. Kalau yang terjadi malah sebaliknya, malah membahayakan ahlus sunnah dan membahayakan dakwah ahlus sunnah sehingga kita sudah tidak bisa berdakwah lagi di daerah itu. Apa gunanya kalau begitu? Iya, malah mendatangkan kemudaratan. Maka itu tadi dilihat dari banyaknya dan sedikitnya, dari kuatnya dan lemahnya. Berbeda-beda bid'ahnya, setiap orang berbeda-beda. Itu harus dipelajari secara detail. Makanya harus dibimbing dengan ahlul ilm. Baik. Hada mahsalud dawabis syar'iyyah lil hajar. Inilah tujuan dawabit, ketentuan-ketentuan syariat dari syariatkannya pemboikotan. Kemudian beliau mengatakan, lakin liyahzar kullu muslim min tawdhifi hawa nafsih wa ta'miri hududiha ala nafsih. Akan tetapi, hendaklah setiap muslim berhati-hati dari hawa nafsu dirinya. Jangan sampai masuk dalam pemboikotan itu, atau meninggikan serta memiliki maksud-maksud lain yang semuanya kembali kepada nafsu. Kembali kepada nafsu. Yakni dia dengan alasan memboikot ahlul bid'ah, padahal dia cuma ingin meninggikan dirinya. Iya. Ini penyimpangannya bahaya sekali. Bisa-bisa ahlus sunnah pun disikat sama dia. Karena ada hawa nafsu. Sebagaimana akan datang insyaallah ta'ala, kita akan sebutkan bentuk ta'assub kepada hawa nafsu yang tanpa disadari oleh sebagian orang yang menyangka dia sedang memboikot ahlul bid'ah. Kata beliau, kalau seorang memboikot ahlul bid'ah hanya karena hawa nafsunya, ya, atau maksud-maksud tersembunyi yang ada dalam dirinya, yakni cinta kepemimpinan, cinta untuk zuhur, tampil, agar dia masyhur, terkenal, maka kata beliau, fa inna hadza halakatun fil haqq, sesungguhnya ini dapat membinasakan al-haq, yakni al-haq yang ada pada dirinya. Hilang sudah kebenaran. Kemudian perhatikan ucapan beliau setelahnya, wa huwa syarrun mimman yatrukul hajar isyanan. Itu lebih jelek dibanding orang yang tidak memboikot sama sekali. Karena dia melakukan maksiat kepada Allah. Ya, dengan meninggalkan boikot dia sudah maksiat. Jadi ada dua sisi. Ada dua sisi yang salah. Memboikot dengan cara yang salah dan tidak memboikot sama sekali. Kata beliau, memboikot dengan cara yang salah, yakni memboikot karena ada maksud-maksud dan tujuan hawa nafsu, itu lebih jelek daripada orang yang tidak memboikot sama sekali. Li'annahu ya'sillahi ta'ala bitarkil hajril syar'i lil mubtadi wa idharihi tarkal hajri bismi syar'i tahta gita wa hammai bismil maslahah wa ta'lifil qulub wa hakadha. Kenapa? Karena orang yang tidak mau memboikot, ya, yang tidak mau memboikot ahlul bid'ah ini, dia meninggalkan boikot kepada ahlul bid'ah secara syar'i dan menampakkan bahwa dia tidak memboikot atas nama syariat. Ya, apa bahasa mereka? Maslahat. Ya, padahal sudah jelas membawa kemudaratan. Ya, demi untuk mengundang ahlul bid'ah berbicara di masjidnya, berbicara di majelisnya, atau bikin seminar bersama. Ya, kemudian mereka beralasan dengan maslahat atau ta'lifil qulub. Ini selalu yang mereka dengung-dengungkan.
Tapi ini masih lebih baik kata beliau. Sebab dia nampaknya sesuai syar'i dibanding yang pertama tadi. Ya, yang memboikot atas dasar hawa nafsu dan maksud-maksud tersembunyi. Ya, nafsu yang tersembunyi. Baik. Faltazim al-hajr asy-syar'i lil mubtadi' bidawabitihi asy-syar'iyyah la ghair. Maka hendaklah engkau memboikot ahlul bid'ah dengan cara yang syar'i, dengan ketentuan-ketentuan syariat, bukan dengan yang lainnya. Wa ala hadza at-ta'sil tatanazzalu kalimatul a'immah kal Imam Ahmad wa ghairihi. Dan berdasarkan ta'sil ini, yakni usul. Ini usul ahlus sunnah. Ditempatkan ucapan-ucapan para imam tadi. Ya, seperti Imam Ahmad dan yang lainnya. Paham maksudnya? Ucapan-ucapan para imam tadi yang begitu keras. Harus menjauhi ahlul bid'ah. Gak boleh bicara sama mereka, gak boleh ngomong, gak boleh mendengarkan ucapan mereka. Gak boleh salam. Itu dibawa ke sini. Yakni harus diperhatikan masalah dan mudaratnya. Jangan malah mendatangkan kemudaratan yang lebih besar. Itu tidak sesuai dengan tujuan hajar tersebut. Inilah pentingnya ilmu, bukan sekedar semangat. Iya. Oleh karena itu, perlu kembali kita ingatkan di sini ada dua sisi yang ekstrim. Dua sisi yang ekstrim. Ya, santai ya, masih 1 jam waktunya. Ya, 1 jam lagi, jam 5. Ada dua sisi yang ekstrim. Yang pertama, mereka yang mutasahilun, bermudah-mudahan, ya, tidak memboikot ahlul bid'ah. Sudah jelas-jelas orang memiliki pemahaman bid'ah, pemahaman yang sesat. Diingatkan oleh para ulama ahlus sunnah, masih diundang, dimuliakan, mengisi di televisi mereka, mengisi di radio-radio mereka, diundang ke masjid terbesar di Indonesia, Masjid Nasional. Naudzubillah. Ini sisi yang bermudah-mudahan. Sudah jelas-jelas diingatkan para ulama penyimpangannya, kesesatannya, bid'ahnya, dihukumi sebagai ahlul bid'ah, masih dimuliakan oleh mereka. Iya. Ini satu sisi. Jelas salahnya. Sudah jelas salahnya. Walaupun mereka mengaku ahlus sunnah, sudah jelas salahnya. Dan sisi yang lain yang harus kita khawatirkan juga adalah yang berlebih-lebihan. Bentuknya banyak. Bentuk berlebih-lebihannya banyak. Di antaranya tadi yang diingatkan oleh Syekh, ada maksud-maksud tersembunyi dari hawa nafsunya. Tidak lagi melihat mana maslahat, mana mudarat. Sampai dia tidak peduli. Walaupun itu mendatangkan kemudaratan bagi ahlus sunnah. Bahkan yang lebih parah lagi, ahlus sunnah dia sikapi seperti menyikapi ahlul bid'ah. Dan dia sudah tahu ini akan mendatangkan kemudaratan besar kepada ahlus sunnah. Ini lebih parah lagi. Kalau yang tadi saja memboikot ahlul bid'ah, namun bisa mendatangkan kemudaratan yang lebih besar kepada ahlus sunnah, tidak boleh. Apalagi memboikot ahlus sunnah, yang sudah jelas-jelas akan mendatangkan kemudaratan yang sangat besar. Apalagi dia memiliki pengikut dari kalangan ahlus sunnah juga. Terjadi saling benci antara ahlus sunnah, ya, yang bermajelis dengan fulan dan bermajelis dengan fulan. Inilah yang terjadi terhadap orang-orang yang gulu berlebih-lebihan di dalam menerapkannya. Iya. Apa dampak jeleknya? Di antaranya hancurnya persatuan ahlus sunnah. Ya. Ini bukan sebuah rahasia lagi. Ini sesuatu yang sudah terjadi dan mesti kita berhati-hati darinya. Kalau kita nggak bisa merubah orang, dia sudah begitu, minimal kita jangan ikut-ikutan dia. Dan jangan mau termakan ucapan-ucapannya menjelek-jelekkan ahlus sunnah. Apalagi dari kalangan para ulama, para da'i yang mengajarkan sunnah. Hancurnya persaudaraan. Sebagaimana yang meremehkan, memboikot ahlul bid'ah itu juga menghancurkan persaudaraan. Sama, dua sisi ini. Dua sisi ini sama. Merusak persaudaraan di antara ahlus sunnati wal jamaah. Ini di antara dampak jeleknya. Dan sudah dimaklumi bahwa persatuan ahlus sunnah di atas al-haq adalah
bagian dari prinsip Ahlus Sunnah yang mesti dijaga. Dampak buruk yang lain adalah mencitrakan jelek terhadap dakwah Ahlus Sunnah. Apa akibatnya? Orang kemudian lari dari dakwah Ahlus Sunnah. Melemah dakwah Ahlus Sunnah. Kalau persatuan mereka sudah lemah, sudah pasti dakwah mereka melemah. Menjadi jelek di mata orang. Ya. Sehingga orang berlarian meninggalkan as-sunnah. Kalau begitu orang yang melakukannya memiliki saham dalam menyesatkan mereka. Hati-hati. Demikian pula perbuatan tersebut gulu adalah menjatuhkan kehormatan Ahlus Sunnah. Ini dampak jeleknya. Gulu di dalam memboikot sampai Ahlus Sunnah pun disikat, enggak membedakan mana Ahlus Sunnah mana Ahlul Bid'ah. Ya, menjatuhkan kehormatan Ahlus Sunnah. Dan hakikatnya orang yang melakukannya dia sudah memiliki sifat ta'assub, fanatisme terhadap apa? Terhadap hawa nafsunya tanpa dia sadari. Ketika dia menyerukan untuk meninggalkan majelis Ahlus Sunnah, memboikot sekolah-sekolah Ahlus Sunnah, tidak boleh menyekolahkan anak di sekolah-sekolah Ahlus Sunnah. Padahal dia tahu mereka ini masih Ahlus Sunnah. Kalau dinasehati dengan prinsip-prinsip sunnah, mereka akan tunduk. Dia mengerti. Ya. Kalau dimintai para ulama pertolongan untuk menasehati mereka, mereka akan tunduk dengan nasihat ulama. Dia tahu itu. Namun dia tidak melakukannya. Yang dia lakukan adalah memboikot, bahkan menyerukan orang untuk memboikot. Ini ta'assub terhadap hawa nafsu tanpa sadar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam hafizahullahu taala dalam kitabnya yang sangat bagus. Saya nasihatkan kepada setiap penuntut ilmu untuk memiliki buku ini, yaitu Al-Ibanah an kayfiyatit ta'amul ma'al khilaf baina ahli sunnati wal jamaah. Al-Ibanah, penjelasan tentang bagaimana cara mensikapi perbedaan pendapat di antara ahli sunnati wal jamaah. Baca buku ini, dan ketika membacanya, hadirkan dalam diri kita, buku ini ditujukan untuk kita. Ya, jangan membaca buku penyimpangan, semuanya pikirannya ke orang lain terus. Ya. Sehingga dirinya sudah jatuh dalam penyimpangan tersebut, dia nggak pernah sadar. Ya. Banyak orang membaca buku ini, tapi dia arahkan kepada orang lain, pada dirinya enggak. Di antara yang beliau ingatkan, Isharul jarhi fi man haqquhu nus. Satu bab yang beliau sebutkan menyebarkan al-jarh, cercaan terhadap orang yang sebetulnya haknya adalah dinasihati. Karena dia Ahlus Sunnah, dia tunduk pada kebenaran, kita tahu. Kalaupun dia tidak mau nasihat, dia tidak mau mendengarkan nasihat kita, kita juga tahu. Ini kalau ulama yang nasihati, dia dengar. Laporkan kepada ulama. Ya. Maka kata beliau, fasulukuhu tariqal jarhi wa tashhir ta'assubun khafi lin nafsi wal hawa. Cara dia menempuh jarah, mencerca dan menyebarkan cercaan tersebut adalah bentuk ta'assubun khafi, fanatisme yang tersembunyi, lin nafsi wal hawa, terhadap dirinya dan hawa nafsunya. Persis seperti yang dikatakan Syekh Bakar tadi. Dia memboikot ahlul bid'ah karena hawa nafsu yang ada dalam dirinya. Apalagi yang diboikot adalah ahlus sunnah, karena hawa nafsu yang ada dirinya. Iya. Maka ini termasuk penyimpangan yang mesti diluruskan. Oleh karena itu, harus dibedakan kita menyikapi kesalahan ahlus sunnah dan kesalahan ahlul bid'ah. Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Iman rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan di dalam Al-Ibanah, al-farqu bainar raddi ala ahlil bid'ah
wa raddi ala ahli sunnah. Perbedaan membantah ahlul bid'ah dan membantah ahlus sunnah. Dan membantah ini termasuk salah satu bentuk hajar mubtadi' yang sangat penting sekali. Beliau mengutip ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah tentang kesalahan ahlus sunnah, fala yajuzu ayyudhkara ala wajhi dhammi wa ta'thim. Kalau dia melakukan kesalahan, tidak boleh disebutkan namanya dalam bentuk mencercanya dan menganggap dia pelaku dosa. Kemudian dikomentari ucapan Syekhul Islam ini oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Imam. Wa aidan la yud'an nas ila hajrihi wa muqata'ati durusihi wa muhadaratihi. Dan juga tidak boleh manusia diajak untuk memboikotnya dan memutus pelajaran-pelajarannya dan ceramah-ceramahnya. Wa talaqqil ilm ala yadayhi, serta mengambil ilmu darinya. Tidak boleh diputus. Wala yuhkam bihizbiyatihi wa bid'iyatihi ma dama fi hadiratis sunnah. Dan dia tidak boleh dihukumi dengan hukum hizbiyah dan bid'ah selama dia masih dalam lingkup ahlus sunnah. Iya. Kemudian kata beliau, wa amma idza jaa ar-raddu 'ala al-'alim min qibali tullabil ilm fal ghalib 'alaihim laisu ahlan lirrad. Dan adapun apabila datang bantahan kepada seorang alim yang membantah dari kalangan tulabul ilm, hati-hati wahai tulabul ilm, maka kebanyakan kata mereka bukanlah orang yang pantas untuk membantah. Yani mereka tidak memiliki ilmu yang cukup dalam membantah penyimpangan. Artinya di sini mungkin saja penyimpangan itu dibantah walaupun pengucapnya adalah seorang ahlus sunnah. Tetapi beda cara membantah ahlus sunnah dan ahlul bid'ah. Benar ya akhi, kita tidak mengingkari walaupun dia ahlus sunnah, dia ucapkan salah, jelaskan kesalahannya. Tetapi beda ketika Anda menjelaskan ucapan ahlus sunnah dan ucapan ahlul bid'ah yang menyimpang. Ya, dibedakan. Seperti yang telah dijelaskan para ulama tadi. Oleh karena itu, mereka dari penjelasan Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah ta'ala, bahwa mereka yang memboikot ahlus sunnah, yang sebelumnya mereka tuduh dengan penyimpangan, maka mereka telah melampaui batas. Dari sisi mana mereka melampaui batas? Mendahului para ulama. Mendahului para ulama. Orang-orang yang berilmu. Oleh karena itu, Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah ta'ala berpesan, kalau kita diajak untuk memboikot seorang dai ahlus sunnah, maka katakan kepadanya, saya tidak mau ikut-ikutan sampai ulama berbicara. Itu jalan selamat. Itulah prinsip ahlus sunnah yang sudah mulai dilupakan. Banyak orang sudah berani berbicara melebihi kapasitasnya. Maka yang terjadi apa? Kemudaratan, perpecahan, kehormatan seseorang dijatuhkan, dan seterusnya. Ini hati-hati. Jangan melampaui para ulama. Tunggu ucapan para ulama. Tunggu fatwa para ulama. Apalagi walhamdulillah Allah sudah berikan kita kemudahan. Para ulama mengunjungi negeri kita. Apa susahnya menanyakan kepada para ulama tentang status seseorang yang memiliki penyimpangan? Apa susahnya meminta tolong para ulama untuk menasihati dia? Iya. Ini yang harus kita lakukan. Syekh berpesan, Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah ta'ala, untuk tidak ikut-ikutan kepada kelompok sana dan kelompok sini,
tidak ikut-ikutan memboikot, mencerca, menjarah sampai datang ucapan para ulama. Ya. Maka untuk menasihati orang-orang seperti ini cukup kita tanyakan, siapa ulama yang mendahului Anda mengucapkan demikian? Itu saja. Ya, gampang sekali. Enggak boleh belajar di ma'had ini. Siapa ulama yang melarang? Terlebih lagi kalau ma'had tersebut guru-gurunya dikenal oleh para ulama. Dan ma'had itu dikenal oleh ulama. Sombong sekali kita. Ya, mengatakan enggak boleh belajar di sekolah tersebut dalam keadaan ulama juga mengerti sekolah itu. Melampaui para ulama kalau begitu. Ini yang dinasihatkan oleh Syekh Abdullah Al-Mar'i hafizahullah taala dalam kaset yang terekam. Walhamdulillah, ini nasihat yang bagus. Mudah-mudahan bisa kita terjemahkan dan disebarkan kepada ikhwas sekalian. Iya. Maka ini perlu diperingatkan bentuk-bentuk melampaui batas di dalam penerapan al-hajar, ya, wa tahdhir min ahli al-bid'ah. Kita masuk dalam pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan yang ke-14. Qala rahimahullah, wa a'taqidu annal iman qaulun bil lisan. Dan aku berkeyakinan iman itu adalah ucapan dengan lisan. Ini pembahasan yang sudah lewat ya, yang saya katakan tadi malam, kita tarik ke atas. Wa amalun bil arkan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, amalan dengan anggota tubuh, wa i'tiqadun bil jinan, dan keyakinan dengan hati. Yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Huwa bid'un wa sab'una syu'bah, dia memiliki 70 lebih cabangnya, 73 lebih cabangnya. A'laha syahadatu an la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit tariq. Yang paling tertinggi adalah syahadat la ilaha illallah, dan yang paling rendah adalah menghilangkan gangguan dari jalan. Ini sudah kita bahas tadi malam, yaitu bantahan kepada Murji'ah yang mengeluarkan amalan dari keimanan dan mengatakan iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Dan ada satu faedah di sini berhubungan dengan pembahasan sebelumnya, dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahumallahu taala tentang makna imatatul adza 'anit tariq, menghilangkan gangguan dari jalan, yaitu yang menyakiti kaum muslimin dari jalan. Ya. Ini termasuk bagian dari keimanan. Apalagi kata beliau yang mengganggu atau bahkan merusak akidah mereka. Ya, seperti ahlul bid'ah. Mesti dibantah, mesti dijauhi majelisnya, jangan didiamkan, jangan memuliakan mereka, memberi kesempatan mereka untuk menebarkan syubhatnya. Karena itu termasuk mengganggu kaum muslimin, bahkan merusak kaum muslimin. Ini faedah yang beliau sebutkan. Kemudian permasalahan yang ke-14, wa ara wujubal amri bil ma'ruf. Ini penomoran dari ana ya, bukan dari Syekh. Dan aku memandang wajibnya memerintahkan kepada yang ma'ruf, wan nahi anil munkar, dan melarang dari kemungkaran, ala ma tujibuhu syariah al-muhammadiyah al-tahirah, sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh syariat Muhammad yang suci ini. Di dalam bab ini beliau ingin menerangkan kepada kita wajibnya melakukan amar ma'ruf nahi munkar, dan bahwasannya amar ma'ruf nahi munkar itu harus sesuai dengan aturannya. Ini juga termasuk persoalan manhaj yang perlu diluruskan karena banyak kerancuannya pada akhir-akhir ini. Iya. Adapun dalil kewajiban amar ma'ruf nahi munkar berdasarkan dalil-dalil yang sangat banyak dari Al-Qur'an wa sunnah, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat yang terbaik, dikeluarkan untuk manusia. Kalian menyeru kepada yang ma'ruf dan melarang dari kemungkaran, dan kalian
beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ini di antara dalil dari Al-Qur'an. Dalil yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam, dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun, kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluhu, labisa ma kanu yaf'alun." Telah dilaknat orang-orang kafir dari kalangan Bani Israel melalui lisan Daud dan Isa bin Maryam. Hal itu karena mereka bermaksiat. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh, mereka tidak saling melarang kemungkaran yang mereka kerjakan. Sungguh jelek apa yang mereka kerjakan tersebut. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Walladzi nafsi biyadihi la ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhauna 'anil munkar aw la yushikanna Allahu ay yab'atsa 'alaikum iqaban minhu thumma tad'unahu fala yustajabu lakum." Demi yang jiwaku ada di tangannya, kalian benar-benar melakukan perintah kepada yang ma'ruf dan benar-benar melarang dari kemungkaran, atau kalau tidak hampir-hampir Allah Subhanahu wa taala menghukum kalian dengan hukuman yang berasal darinya, kemudian kalian berdoa kepadanya, maka tidak dijawab doa kalian. Ini di antara hukuman kepada suatu kaum yang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Maka setiap kita berkewajiban perkara yang ma'ruf, yaitu yang ma'ruf menurut syariat yang kita ketahui, kita punya kewajiban untuk mendakwahkannya. Sebaliknya yang mungkar yang kita saksikan dan kita tahu itu adalah kemungkaran, wajib bagi kita untuk melarang kemungkaran tersebut. Dan beliau mengatakan, "Ala ma tujibuhu syariah al-Muhammadiyah at-tahirah." Sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh syariat Muhammad yang suci. Maksudnya dalam beramar ma'ruf nahi mungkar harus sesuai dengan aturan-aturan syariat. Yang paling utama harus dibekali dengan ilmu. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basirah." Katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku, aku mengajak kepada Allah di atas ilmu. Ilmu yang dikatakan para ulama maksudnya adalah ilmu tentang apa yang akan kita sampaikan. Yang ma'ruf kita tahu pasti ma'ruf. Yang mungkar yang akan kita larang kita juga sudah tahu pasti itu adalah mungkar berdasarkan dalil Al-Qur'an was sunnah. Kemudian ilmu tentang cara menyampaikannya dengan baik, dengan hikmah. Dan ilmu tentang kondisi orang yang disampaikan. 3 macam ilmu yang kita perlukan di dalam berdakwah, termasuk di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Oleh karena itu di antara peringatan ulama dalam merubah kemungkaran, tidak kemudian memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Tidak boleh memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Sama dengan permasalahan memboikot ahlul bid'ah tadi. Itu kan bagian dari nahi mungkar. Nahi mungkar itu ada 4 keadaan. Yang pertama memunculkan kemudaratan yang lebih besar lagi. Kita larang dia dari kemungkaran, tetapi hasil dari perbuatan kita memunculkan kemungkaran yang lebih besar. Maka ulama sepakat ini tidak boleh. Ini haram. Tidak boleh dilakukan. Jadi bukan sekedar kita tahu apa yang dia lakukan itu salah, tetapi kita juga harus tahu bagaimana cara untuk merubahnya sehingga yang dihasilkan adalah kemaslahatan, bukan kemungkaran yang lebih besar. Keadaan yang kedua, apabila dia berubah menjadi lebih baik, hilang kemungkarannya sama sekali, maka inilah yang wajib diingkari. Keadaan yang ketiga, apabila dirubah kemungkaran itu, maka dia akan berubah menjadi kemungkaran yang semisal,
Maka ini mahallu ijtihadin. Kesempatan atau keadaan yang membolehkan kita berijtihad. Ya. Dan terkadang walaupun dia berubah kepada kemungkaran yang semisal, terkadang bagus tetap dilarang. Karena untuk melatih dia berubah dari satu keadaan ke keadaan yang lain. Sehingga kalau dia berubah kepada yang lebih baik, dia sudah terlatih. Ini kadang bagus. Jadi itu mahallu ijtihadin. Kemudian keadaan yang keempat, ya, keadaan yang keempat adalah yang ketiga tadi kemungkaran yang semisal. Yang keempat, kemungkaran yang lebih kecil daripada itu. Enggak hilang sama sekali, cuman mengecil. Maka ini juga bagus, ya. Boleh dihilangkan kemungkaran itu. Harus dihilangkan kalau dia mengecil. Minimal dia mengecil. Ini empat keadaan dalam merubah kemungkaran. Iya. Dan masih banyak hal yang perlu dibahas sebetulnya tentang kaidah-kaidah tentang merubah kemungkaran. Yang harus diperhatikan adalah ucapan Syekh, alamatujibuhu syariah al-muhammadiyah at-tahirah, sesuai dengan apa yang diwajibkan oleh syariat Muhammad yang suci. Karena kelompok-kelompok sesat mengatakan apa yang mereka lakukan adalah amar ma'ruf nahi mungkar, tetapi hakikatnya dalam syariat adalah pemberontakan. Ya, pemberontakan terhadap pemerintah kaum muslimin. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah. Mereka mencela pemerintah di depan umum. Ya, mencela pemerintah di depan umum. Ini haram hukumnya, tidak sesuai manhaj Ahlus Sunnah. Bahkan mereka menumpahkan darah, memberontak kepada penguasa. Mereka melakukan demonstrasi dan mereka namakan itu semua amar ma'ruf nahi mungkar. Iya. Mereka namakan itu amar ma'ruf nahi mungkar, maka ini yang disebut dengan jahal murakkab. Ya, kebodohan kuadrat. Yang salah dianggap benar. Dan banyak dalil-dalil yang mereka gunakan. Di antaranya afdalul jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Jihad yang paling afdal kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat hak di sisi sultan penguasa yang zalim. Itu dalil mereka. Padahal sudah jelas-jelas dalam hadisnya di sisi dia, di depan dia, langsung. Ya, bukan dari belakang teriak-teriak. Ya, memprovokasi orang. Ya, apalagi belum bisa dipastikan pemimpinnya ini yang dinasihati dengar atau tidak. Ya, maka ini termasuk penyimpangan. Sudah jelas-jelas dalam hadisnya di depan penguasa tersebut yang mereka lakukan adalah bertentangan dengan hadis tersebut. Dan ini termasuk kategori pemberontakan seperti yang sudah kita jelaskan tadi. Baik. Demikian pula sebagian kelompok sampai membentuk front, ya, front pembela kaum muslimin, misalkan. Ini tidak ada hak bagi mereka membentuk hizbah seperti itu, membentuk hayya al-amri bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, itu adalah hak pemerintah. Yakni yang merubah kemungkaran dengan kekuatan senjata dan kekuasaan. Itu adalah hak pemerintah. Ya, bukan hak setiap anggota masyarakat. Ditambah lagi yang kemudian mereka lakukan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Orang-orang jahil, ya, diajak untuk melakukan ingkarul munkar dengan cara mereka, yaitu merusak tempat-tempat maksiat, orang-orang jahil yang diajak. Akhirnya mereka disogok, ya, oleh pemilik tempat-tempat maksiat, sehingga yang nyetor itu tidak akan dihancurkan. Pada akhirnya seperti itu. Yang nyetor, walaupun tempat maksiatnya, diskotiknya berada di dekat markas mereka, ya, di Jakarta, nggak pernah disentuh, padahal sudah jelas-jelas berdekatan. Karena apa? Nyetor. Yang tidak nyetor itu yang disikat sama mereka. Ya. Mereka membakar, menghancurkan tempat-tempat maksiat. Akhirnya setelah mereka bakar,
dapat asuransi yang lebih besar. Jadi dibangun lebih megah lagi. Ya, tadinya jelek, ya. Karena diasuransikan, habis dibakar, dibangun lebih bagus lagi. Ya. Dan sudah dipersiapkan keamanan yang lebih kuat. Ya, mereka nggak bisa datang lagi. Ya. Ini mendatangkan kemungkaran yang lebih besar. Ini cara-cara yang salah. Ini makna ucapan beliau al-syariah al-muhammadiyah at-tahirah. Baik. Bagian yang terakhir dari risalah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yaitu bantahan terhadap tuduhan-tuduhan dusta kepada beliau. Beliau rahimahullahu taala mengatakan, "Fahadhihi aqidatun wajizah. Harrartuha wa ana mushtagilul bal litattali'u ala ma indi wallahu ala ma naqulu wakil." Maka inilah akidah yang ringkas saya tulis dalam keadaan saya sedang sibuk, ya, yakni kesibukan mengurus dakwah beliau dan pemerintahan beliau bersama Al-Imam Muhammad bin Saud. Harapan saya agar kalian dapat mengetahui akidahku yang sebenarnya dan Allah Subhanahu wa taala atas apa yang kita ucapkan sebagai al-wakil, ya, penolong. Sebaik-baik tempatnya bertawakal. Tsumma la yakhfa 'alaikum. Kemudian tidak tersembunyi dari kalian. Annahu balaghani anna risalata Sulaiman ibn Suhaim qad wasalat ilaikum. Bahwasannya sampai berita kepadaku suratnya Sulaiman bin Suhaim telah sampai juga kepada kalian. Dan inilah dasar beliau menulis kepada mereka, atau dasar mereka meminta penjelasan Syekh tentang akidah beliau, karena ada sampai surat, ya, dari Muhammad bin Suhaim, salah seorang tokoh yang memusuhi dakwah Ahlus Sunnah. Sampai surat kepada penduduk Qasim, surat tahdiran, hati-hati dengan Muhammad bin Abdul Wahhab. Dia punya akidah begini dan begitu, dijelek-jelekan. Penduduk Qasim, Masya Allah, penduduk yang berakal, mereka tidak termakan dengan ucapan tersebut begitu saja. Tetapi mereka tulis surat kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menanyakan akidah beliau yang sebenarnya. Inilah yang mesti dilakukan seorang penuntut ilmu. Sampai kepada kita berita-berita tentang si fulan, jangan mudah termakan, ya, jangan mudah terbawa omongan orang. Mesti dilakukan tabayyun. Baik. Apalagi kita kenal yang dijelek-jelekan tersebut itu seorang Ahlus Sunnah, ya. Apalagi dia seorang alim. Hati-hati. Wa annahu qablaha wa saddaqaha ba'dul muntamina lil ilm fi jihatikum. Dan suratnya Muhammad bin Sulaim itu datang sebelum suratku dan telah dibenarkan, atau sebelumnya kata beliau telah dibenarkan oleh sebagian orang yang bernisbah kepada ilmu, dianggap tokoh ahlul ilm juga yang ada di antara kalian. Wallahu ya'lamu anna ar-rajul iftara alayya umuran lam akulha. Dan Allah Maha tahu bahwa orang tersebut telah mengada-ngadakan kedustaan atasku, ucapan-ucapan yang aku tidak mengatakan yang dia tuduhkan kepadaku. Walam ya'ti aktsaruha ala bali, bahkan tidak terbetik kebanyakannya di dalam benakku. Subhanallah, kedustaan-kedustaan yang dituduhkan kepada Syekh kebanyakannya enggak terbetik dalam benak beliau, apalagi mengucapkannya. Faminha qauluhu inni mubtilun kutubal madzahibil arba'ah. Di antaranya ucapan beliau bahwa aku membatilkan kitab-kitab 4 mazhab. Ini tuduhan umum, ya. Salafi Wahabi itu enggak mau ikut mazhab, kata mereka. Iya. Padahal Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dikenal sebagai salah seorang alim, demikian pula bapaknya dan paman-pamannya serta kakeknya adalah para ulama di negeri mereka dalam mazhab Hanabilah. Ya, dalam mazhab Hanabilah. Iya, dan sampai hari ini
negeri Saudi Arabia resminya fikihnya adalah mazhab Hanabilah. Makanya kitab-kitab yang diajarkan di sana dalam fikih adalah kitab-kitab fikih Hanabilah. Iya. Bahkan kitab akidah yang dijadikan kurikulum resmi pada jamiah di Saudi Arabia adalah kitab akidah dari mazhab Hanafiyah yang ditulis oleh Abu Ja'far At-Tahawi, yaitu akidah Imam Abu Hanifah dan dua orang muridnya, Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani dan Abu Yusuf. Iya. Itu kitab ulama-ulama Hanafiyah. Itu dalam akidahnya. Itu jadi kurikulum resmi yang ada di Saudi Arabia. Baik. Jadi ini tuduhan dusta. Wa anni aqulu inna an-nasa min 600 sanah laisu ala syai'. Dan bahwasannya dia menuduh aku mengatakan bahwa manusia sejak 600 tahun yang lalu tidak berada di atas suatu apapun, yakni tidak memiliki akidah yang benar seluruhnya. Ini tuduhan dusta. Beliau tidak mengatakan demikian. Wa anni adda'il ijtihad, dan dia menuduhku aku mengklaim mampu berijtihad sendiri. Maksudnya dalam setiap urusan, ya, berijtihad seperti imam-imam besar. Beliau tidak mengklaim seperti itu, walaupun dunia mengakui beliau termasuk mujtahid, termasuk ulama besar yang alim. Namun beliau tidak pernah mengklaim seperti itu. Wa inni kharijun anit taqlid wa inni aqulu inna ikhtilafal ulama niqmah, dan dia menuduhku bahwa aku keluar sepenuhnya dari taklid. Iya, taklid ini sebetulnya tercelah kalau tanpa dalil. Tapi kalau kita taklid dan kita tahu dalilnya, maka itu tidak tercelah. Itu di satu sisi. Dan yang lebih pantas, itu dinamakan ittiba, bukan taklid. Di sisi yang lain, kadang taklid itu seperti orang yang makan babi saat tidak ada makanan yang lain. Jadi terpaksa. Ya, jadi terpaksa dia taklid karena dia tidak mampu menemukan dalil dalam masalah tersebut. Wa inni aqulu inna ikhtilafal ulama niqmah, dan dia menuduh bahwa aku mengatakan perselisihan ulama adalah azab. Beliau tidak pernah mengatakan demikian secara mutlak, sebab perselisihan itu ada bentuk-bentuk. Ada perselisihan yang dibolehkan, ada yang tidak dibolehkan. Yang tidak dibolehkan itulah azab. Adapun yang dibolehkan maka tidak termasuk kategori azab. Wa inni ukaffiru man tawassala bis salihin, dan dia menuduhku mengkafirkan orang yang bertawassul dengan orang-orang saleh. Ini tuduhan. Padahal Syekh merinci, kalau dia bertawassul dengan kehormatan orang yang saleh dan kemuliaannya di sisi Allah, maka ini mubtadi, pelaku bid'ah. Seperti dia mengatakan, Allahumma bijahi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ya Allah, dengan kehormatan Syekh Abdul Qadir Jailani, kabulkanlah doaku. Ini bukan syirik, ini bid'ah. Adapun kalau dia tawassulnya, dan sebetulnya bukan tawasul ya, cuman mereka namakan tawasul, yaitu dia bermohon kepada orang saleh agar doanya diteruskan kepada Allah, maka ini syirik besar. Sepakat ulama, syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari Islam. Wa inni ukaffirul busiriyah liqaulihi ya akramal khalqi, dan dia menuduhku bahwa aku mengkafirkan al-Busiri sebab dia mengucapkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya akramal khalqi ma liman aludhu bihi istiwat inda hululil haditsil amam, wahai makhluk yang paling mulia, tidak ada tempat aku berlindung selain kepadamu ketika terjadi musibah yang meratah. Kata Syekh, dia menuduh aku mengkafirkan orang itu, yakni penulis syair burdah. Ya. Maka Syekh tidak mengkafirkan orangnya, tetapi Syekh mengkafirkan perbuatannya. Ini harus dibedakan. Inilah kebodohan ahlul bid'ah, ya, dari kalangan yang suka nurut umum. Mereka menuduh ahlus sunnah mengkafirkan, padahal yang dikafirkan adalah perbuatannya, bukan orangnya. Makanya harus dibedakan antara takfir mutlak dan takfir muayyan. Takfir perbuatannya dan mengkafirkan pelakunya. Iya, ini harus dibedakan. Syekh mengatakan ucapannya kekufuran, tetapi orangnya belum tentu kafir. Sebab untuk mengkafirkan orangnya perlu ada syarat-syarat yang lain yang mesti terpenuhi dan hilangnya penghalang-penghalang. Terlebih dia sudah mati, nggak mungkin
Enggak mungkin ditegakkan syarat-syarat tersebut. Wa inni aqulu law aqdiru ala hadmi qubbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la hadamtuha. Dan dia menuduhku mengatakan, andaikan aku mampu untuk menghancurkan kubbah di kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan menghancurkannya. Ini tuduhan dusta. Dan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kubbah. Yang ada adalah atap rumah. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam dikuburkan di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Walau aqdiru 'alal Ka'bah la akhadtu mizabaha wa ja'altu laha mizaban min khashab. Dan dia menuduhku, andaikan aku mampu atas Ka'bah, maka aku akan mengganti saluran airnya dengan saluran air yang terbuat dari kayu. Wa inni uharrim ziyarata qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan dia menuduhku bahwa aku mengharamkan ziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini juga tuduhan dusta. Yang beliau haramkan adalah ziarah bid'iyah dan ziarah syirkiyah. Adapun ziarah yang sesuai sunnah beliau tidak haramkan. Iya. Ini tuduhan-tuduhan dusta kepada para ulama ahlus sunnah sampai hari ini masih mereka lakukan. Iya. Kemudian kata beliau, wa inni unkiru ziyarata qabril walidain wa ghairihima. Dia menuduhku mengingkari ziarah kepada kedua orang tua dan selain mereka. Ya, padahal yang beliau ingkari adalah ziarah yang bid'ah, bukan ziarah yang sunnah. Apalagi ziarah yang syirik. Ziarah yang bid'ah seperti menjadikan kuburan tempat baca Al-Quran, tempat berdoa. Ya, berdoa untuk diri-diri mereka sendiri. Yang mereka yakini berdoa di tempat tersebut lebih afdal. Karena yang dikubur adalah seorang wali dan seterusnya. Ini bid'ah. Dan bisa mengantarkan kepada syirik, yaitu berdoa kepada penghuni kubur tersebut. Itu yang beliau ingkari. Adapun ziarah kubur yang sesuai sunnah, tidak ada bid'ah padanya, beliau tidak mengingkarinya. Wa inni ukaffiru man halafa bighairillah. Dan dia menuduhku mengkafirkan orang yang bersumpah dengan selain Allah, selain menyebut nama Allah. Ini tuduhan dusta, sebab asalnya hukumnya adalah syirik kecil, bukan termasuk syirik besar. Kecuali ada pengagungan seperti pengagungan terhadap Allah, maka menjadi syirik besar. Wa inni ukaffiru Ibn al-Farid wa Ibn Arabi. Dan dia menuduhku mengkafirkan Ibn al-Farid dan Ibn Arabi, yaitu tokoh-tokoh sufi yang memiliki pemahaman wahdatul wujud. Betul mereka memiliki pemahaman yang menyimpang, tetapi kalau belum tegak syarat-syarat pengkafiran kepada mereka, kita tidak boleh mengkafirkan mereka. Wa inni uharriku dalailal khairat wa raudar riyahin wa usammihi raudasy syayatin. Dan dia menuduhku membakar buku dalail khairat dan raudur riyahin, dan aku menamakannya sebagai raudusy syayatin. Ini juga tuduhan dusta. Meskipun buku-buku ini pantas dibakar, ya. Tetapi Syekh tidak membakarnya. Syekh tidak mengambil buku-buku itu dari ahlul bid'ah dan tidak membakarnya, atau tidak meminjam dan tidak membakarnya. Tapi buku-buku ini pantas dibakar. Maka Syekh katakan itu tuduhan dusta, karena beliau tidak melakukannya. Kenapa beliau tidak melakukannya? Padahal itu mestinya dilakukan. Itu tadi yang kita katakan. Berbeda cara menyikapi ahlul bid'ah, tergantung masa, tempat, ya, tergantung orangnya, berbeda-beda dilihat. Adapun di masa Imam Ahmad rahimahullahu taala, seperti diriwayatkan Al-Marruzi, disebutkan Ibnu Qayyim, Al-Marruzi bertanya kepada Imam Ahmad, saya minjam buku, ya, saya minjam buku orang, di situ ada penyimpangan-penyimpangan. Apakah aku rusak atau aku bakar? Kata Imam Ahmad, iya. Maka kata Al-Marruzi, saya pun langsung membakar buku tersebut. Coba, buku orang dipinjam nggak dikembalikan, ya, dibakar. Itu di masa itu, ya, memungkinkan dilakukan seperti itu. Jadi dilihat, ini fikih para ulama, masya Allah, menerapkan sunnah harus dengan cara yang sunnah. Jawabi an hadhil masail. Jawabanku terhadap semua tuduhan-tuduhan tersebut, an aqula subhanaka hadza buhtanun azim. Maha suci Allah, ini adalah kedustaan yang besar. Wa qablahu man bahata Muhammadan sallallahu alaihi wasallam annahu yasubbu Isa ibn Maryam wa yasubbu as-salihin fatashabahat qulubuhum bi iftira'il kadhib wa qawli zur. Dan sebelum dia
sudah ada yang menuduh dusta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mencaci Nabi Isa bin Maryam dan mencaci orang-orang saleh, maka serupa hati-hati mereka, yaitu di dalam membuat-buat kedustaan dan ucapan dusta. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yaftaril kadhiba alladzin la yu'minuna bi ayatillah." Sesungguhnya orang yang mengada-ngadakan kedustaan adalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah. Bahatuhu sallallahu alaihi wasallam. Mereka menuduh Nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu yaqul innal malaikata, bahwasanya beliau mengatakan sesungguhnya malaikat wa Isa wa Uzairan finnar, demikian pula Isa dan Uzair di neraka. Fa anzalallahu ta'ala fi dzalik, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayatnya tentang itu, innal ladzina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mub'adun. Sesungguhnya mereka yang telah mendahului al-husna bagi mereka, maka mereka itulah orang-orang yang dijauhkan dari neraka. Yani Allah sudah tetapkan mereka masuk surga, enggak mungkin masuk neraka. Malaikat, Isa dan Uzair. Maksudnya di sini apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela peribadahan kepada Nabi Isa alaihissalam, peribadahan kepada Uzair, maka mereka menuduh beliau mencela Isa dan mencela Uzair. Persis seperti yang dilakukan orang-orang yang menuduh dusta terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Wa ammal masailul ukhar, adapun masalah-masalah yang lain, wa hiya anni aqulu la yatimmu islamul insan hatta ya'rif makna la ilaha illallah wa anni u'arrifu man ya'tini bi ma'naha wa anni ukaffiru an-nadhir idza arada bi nadhrihi taqarrub li ghairillah wa akhdhi an-nadhr li ajli dhalik wa anna adh-dhabha li ghairillahi kufrun wadh-dhabihatu haram fa hadhihi al-masail haqqun wa ana qailun biha. Adapun masalah-masalah yang lain, kata beliau, bahwa aku mengatakan tidak akan sempurna keislaman seseorang sampai dia mengetahui makna la ilaha illallah, dan aku menjelaskan kepada orang yang datang kepadaku tentang maknanya. Ini kebiasaan Syekh. Orang yang datang kepadanya dijelaskan makna la ilaha illallah. Ini dakwah yang paling tinggi. Dan aku mengkafirkan orang yang bernazar untuk mendekatkan diri kepada selain Allah. Sebab nazar itu ibadah. Siapa yang bernazar untuk selain Allah, maka dia telah melakukan syirik. Atau dia mengambil nazar karena hal itu, karena kesyirikan itu. Wa anna dzaba li ghairillahi kufrun, dan yang mengatakan bahwa aku berpendapat menyembelih untuk selain Allah itu adalah kekufuran, wa dzabiha haramun, dan sembelihannya itu haram, maka ini semuanya hak, benar aku mengatakan demikian. Ya, tuduhan yang benar. Kalau itu memang salah, syirik, beliau tidak bersembunyi darinya, beliau tidak lari, beliau katakan dengan tegas, iya. Wali alaiha min kalami wa kalami rasuli, dan aku memiliki dalil dari ucapan Allah dan Rasulnya atas itu. Kalau punya dalil, gak usah takut, katakan yang hak. Wa min aqwalil ulama al-muttabi'ina kal a'immatil arba'ah, dan dari ucapan para ulama yang diikuti, al-muttaba'in, yang diikuti seperti para imam yang empat. Wa idza sahalallahu ta'ala basattul jawab 'alaiha fi risalatin mustaqillah insyaallah ta'ala. Dan bila Allah Subhanahu wa taala memudahkan, aku akan sebutkan jawabannya pada risalah tersendiri insyaallah ta'ala. Thumma a'lamu wa tadabbaru qawlahu ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin. Kemudian ketahuilah dan renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang yang fasik membawa satu berita, maka hendaklah kalian melakukan tabayyun, tasabbut, cek and recheck kebenarannya. Jangan sampai kalian menimpakan suatu kejelekan kepada satu kaum dalam keadaan kalian tidak mengetahuinya. Walhamdulillah, inilah akhir risalah Syekh ila ahli al-Qasim lamma sa'aluhu an akidatihi. Kita dapatkan para ulama dari masa ke masa memiliki akidah yang sama. Itulah akidah Ahlus Sunnati wal Jamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan atas ilmu yang sudah kita pelajari dan memberikan taufik kepada kita
untuk mempelajari ilmu yang bermanfaat bagi kita. Insyaallah taala, wabillahi taufik. Bolehkah saya berdoa kepada Allah supaya Allah menjadikan saya sebagai pembawa syafaat bagi orang tua saya? Boleh insyaallah taala, tidak apa-apa. Karena itu syafaat tidak hanya milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namun kaum mukminin juga diberikan hak untuk memberikan syafaat, maka tidak masalah kita meminta kepada Allah semoga kita termasuk dari golongan kaum mukminin yang dapat memberikan syafaat terutama kepada kedua orang tua kita. Iya. Namun yang paling penting di sini adalah kita berusaha menjadi orang-orang yang benar-benar beriman, sehingga dengan itu kita dapat memberikan syafaat kepada kedua orang tua kita maupun yang lainnya insyaallah taala. Bolehkah sholat di belakang ahlul bid'ah? Apa hukumnya? Mohon diberi sedikit penjelasan. Tadi sudah dijelaskan. Kata Syekh, wa salatil jamaah khalfal mubtadi jaizah. Bukan khalfal mubtadi ya, di belakang pemerintah yang zalim. Iya. Tetapi atas dasar itu maka berlaku umum. Sahabat sholat di belakang Al-Hajjaj, ya, maka boleh juga sholat di belakang para pelaku dosa besar, para pelaku bid'ah, dengan syarat bid'ahnya bukan bid'ah mukaffirah seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Baz rahimahullah, bukan bid'ah mukaffirah, kekafiran, boleh sholat di belakangnya. Iya. Kalau bid'ah yang sifatnya kekufuran seperti dia berdoa kepada selain Allah, tidak boleh berdoa, tidak boleh sholat di belakangnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau kita enggak sholat di belakangnya, tapi akan memunculkan kemudaratan? Iya, akan memunculkan kemudaratan. Seperti dalam kaidah yang kita jelaskan tadi. Kalau bid'ahnya mukaffirah, enggak boleh sholat di belakangnya. Bahkan kalau memungkinkan, termasuk bagian dari hajar ahlul bid'ah, walaupun bid'ahnya tidak sampai ke kufuran, juga tidak sholat di belakangnya. Ya, bagaimana kalau mendatangkan kemudaratan? Bid'ahnya bid'ah kekafiran. Imam Ahmad rahimahullahu taala berpendapat tetap sholat di belakang dia, walaupun dia melakukan bid'ah kekafiran, dan kita sholat lagi di rumah. Ya, ini subhanallah. Coba lihat bagaimana menjaga maslahat. Ini sudah jelas-jelas kita lihat salah. Dia melakukan bid'ah kekafiran. Tetapi kalau mendatangkan kemudaratan yang besar bagi umat, bagi ahlus sunnah, bagi dakwah ahlus sunnah, disuruh salat belakang dia, nanti salat lagi di rumah. Iya, seperti itu menjaga kemaslahatan. Kami sendiri di antara ahlul bid'ah sehingga tidak mampu merubah kemungkaran mereka, apa yang terbaik kami lakukan? Yang pertama, mengingkari dengan hati. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia rubah dengan tangannya. Kalau dia tidak mampu, maka dengan lisannya. Kalau tidak mampu, minimal dia ingkari dengan hatinya. Itu yang harus dia lakukan pertama. Yang kedua, menuntut ilmu. Ya. Kapan dia bisa merubah mereka, mengajak kepada sunnah kalau dia tidak memiliki ilmu tentang sunnah? Dia tidak bisa menyampaikan dengan dalil-dalil dan hujah yang kuat. Ya. Apalagi nanti pulang para pelaku bid'ah membawa gelar-gelar doktor dari Iran, ya, dari Tarim Yaman, dan dari berbagai macam universitas yang mengajarkan bid'ah, ya, penuh dengan syubhat. Yang menjawabnya orang tidak pernah belajar agama, nggak pernah nyantri, ya, nggak bisa menjawab mereka. Ini penting, menuntut ilmu. Ini hati-hatilah. Kita sudah dengarkan ada program mengirim santri-santri Sufiyah, Syiah dan lain sebagainya. Ya, ini kelak tantangan akan semakin besar. Bagaimana kita menghadapi ini? Mesti menuntut ilmu ya akhi. Ya, semangat menuntut ilmu. Ya,
menyelamatkan umat ini harus dengan menuntut ilmu. Gak cukup dengan semangat belaka. Gak cukup dengan semangat. Iya. Gak bisa kita menjelaskan syubhat mereka, membantah syubhat mereka di tengah-tengah umat kalau kita tidak memiliki ilmu. Bolehkah kita mensalatkan jenazah orang yang di saat hidupnya tidak salat? Ini tadi siapa? Imam Ayub ya, yang tidak mau salat ahlul bid'ah. Apalagi dia meninggalkan salat kekufuran. Ya, tetapi itu berlaku bagi imam-imam besar yang memiliki makna pengajaran. Iya. Adapun kalau malah mendatangkan kemudaratan, ya, tetap kita solatkan. Kecuali dia sudah pantas divonis kafir. Meninggalkan solat adalah kekafiran. Tetapi tidak setiap orang yang melakukan kekafiran langsung bisa divonis kafir. Kalau dia pantas disebut kafir, maka tidak boleh disolatkan. Iya. Namun kalau belum tegak syarat-syarat pengkafiran kepadanya, maka kita solatkan. Tetap kita solatkan, mudah-mudahan dia mendapatkan ampunan. Di kampung ana ada kelompok jamaah yasinan. Mereka pun jadi pengurus masjid. Tapi jamaah solat di masjid tidak pernah hadir. Ya. Ana sudah mengingatkan hal-hal bid'ah. Tapi tetap saja nggak ada perubahan. Bagaimana sikap ana sebaiknya? Ya. Yang pertama harus dijelaskan tentang kewajiban solat dulu terhadap mereka. Ya, jangan-jangan di rumah juga nggak solat. Ya, harus dilihat. Dia melakukan bid'ah yasinan dan dia meninggalkan solat jauh lebih besar. Masih mending dia melakukan bid'ah yasinan tapi dia masih sholat. Sebab kalau dia meninggalkan sholat adalah termasuk kekufuran. Iya. Yang harus antum lakukan adalah bersabar, menuntut ilmu. Kalau sudah bagus ilmunya, nasihati lagi mereka dengan hujjah yang kuat dan juga dengan pendekatan-pendekatan yang baik. Ya. Kadang orang antum nasihati langsung nggak mempan, tapi coba ajak makan bakso dulu, ya. Pendekatan dulu lah, ya. PDKT istilahnya, pendekatan dulu. Dan ini dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangankan dia seorang Muslim, seorang Arab Badui, kafir, malak, ya, bukan malak, minta tapi kasar. Wahai Muhammad, berikan aku harta. Diberikan harta oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kambing sebanyak 1 lembah. Ya, habis itu baru mau masuk Islam. Iya, coba kalau antum punya uang, ya, kasihlah, ya, sama dia. Mudah-mudahan dia ingat, dia dengarkan nasihat antum. Baik. Apakah ada hadis bacakan Yasin kepada orang mati di kalangan kalian? Hadis-hadis semuanya tentang itu wallahu alam dhaif, hadis-hadis yang lemah. Apa ini? Yang mana pertanyaannya ini? Bolehkah kita datang ke tempat saudara kita yang melakukan yasinan karena permintaan saudara kita tersebut dan orang tua kita mengajak kita untuk mendatanginya karena untuk menjaga kekerabatan kita, padahal orang tua juga sudah tahu itu bid'ah. Kalau dia sedang yasinan, dia sedang melakukan bid'ahnya, jangan kita datangi. Sebab kalau kita datangi berarti kita ridho, kita setuju dengan bid'ahnya tersebut. Kecuali kita datang mau menasihati, bagus. Ya, bubar-bubar, ini bid'ah. Ya, contoh misalkan ya. Baik, ini contoh aja gitu. Kalau memungkinkan gitu, ya. Kalau enggak, ya berarti ingkari dulu dengan hati. Dan jangan datang, ya, jangan datang pada saat mereka melakukan bid'ah tersebut. Ya, karena bermajelis dengan orang yang melakukan bid'ah itu, walaupun kita nggak ikut melakukan bid'ah, menunjukkan kita setuju, ya, menunjukkan kita setuju. Walaqad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi yusta'zahu biha wa yukfaru biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum. Dan telah diturunkan kepada kalian dalam Alkitab,
Apabila ayat-ayat Allah diperolok-olok, diingkari, maka janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang memperolok tersebut sampai mereka melakukan pembicaraan yang lain. Kalau kamu melakukannya, kalau begitu kamu termasuk bagian dari mereka. Kenapa? Karena dia setuju. Dia dianggap setuju kalau dia masih duduk dengan orang-orang yang melakukan kekafiran tersebut. Sama dengan bid'ah maupun maksiat. Enggak boleh kita duduk-duduk bersama mereka. Tetapi kan mengingkari dengan hati, nah itu enggak terbukti. Kalau mengingkari dengan hati, buktinya jangan duduk bersama mereka. Ya, walaupun dia ingkari dengan hati, tapi kalau dia duduk bersama mereka, itu sama saja dia tidak mengingkari dengan hati. Namanya dia mengingkari, dia tinggalkan majelis tersebut. Kalau cuma sekedar alasannya demi untuk menyambung kekerabatan, mudah saja. Nanti datang setelah selesai acara tersebut, ya, atau sebelumnya, ya, atau setelahnya lebih bagus, supaya sudah selesai, ya, bawakan hadiah, ya, berikan bantuan-bantuan dan sebagainya. Itu namanya menyambung kekerabatan. Itu namanya menyambung kekerabatan. Datang pada saat yang tepat, saat yang baik, dan bawakan hadiah-hadiah serta membantu mereka dalam kebaikan-kebaikan. Walhamdulillah, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.